Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Menjelang siang di jam 9 lebih 40 atau jam 10 kurang ya. Ini kita mulai aja perkuliahan minggu kedua ya teman-teman. Fisika bangunan kelas F. Nah, mungkin untuk mengawali perkuliahan ini perlu saya sampaikan juga ke teman-teman untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Nah, ya. Jadi presensinya itu sudah saya share ya di WhatsApp group dan juga di Zoom share screen tadi ya. Jadi mungkin kalau yang di Zoom kelewatan bisa cek di WhatsApp group ya. Di situ ada juga filenya. Jadi silahkan lakukan presensi ya sebelum terlambat. Um, Oke, kemudian untuk hari ini, untuk mengawali hari ini, saya akan membahas terlebih dahulu tugas kelas dan tugas rumah yang sudah kalian kerjakan kemarin ya teman-teman ya. Hmm, Mungkin saya share screen aja. Ini saya share screen ya teman-teman. Ini adalah tugas kelas kita minggu lalu ya, yaitu ada 3 pertanyaan ini nih. Nah, ini alhamdulillahnya adalah semua partisipan yang join e-learning sudah mengumpulkan semuanya. Sip, bagus. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah saya minta jelaskan pentingnya penerapan fisika bangunan sebagai apa namanya eh, komponen dalam perencanaan arsitektur. Kemudian nomor 2, jelaskan faktor yang mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam bangunan. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan pengaruh letak dan posisi geografis dalam perencanaan arsitektur. Oke, akan kita bahas satu-satu. Mungkin sebelum saya bahas, adakah yang ingin menceritakan hasilnya, hasil yang dikerjakan kemarin? Saya berikan waktu, silahkan kalau ada. Jadi kemarin kan saya juga sempat mengatakan ya, kalau ingin dapat nilai yang baik, kamu harus mengerjakan semua tugas gitu kan. Dikumpulkan, jangan sampai terlambat, ya kan. Kemudian presensi gitu. Nah, kalau ingin dapatkan nilai A, kemarin saya juga sempat bilang, kamu harus punya effort dari yang lain ya, dari teman-teman yang lain. Salah satunya apa? Effortnya itu ya salah satunya adalah mempresentasikan hasil tugasnya. Ya, ya silahkan ini. Salah satunya ini ada nggak? Saya beri kesempatan kalau ada. Ada 41 orang. Ada yang ingin dapat nilai tambahan dan menceritakan hasil tugasnya? Saya Pak Anissa Oke, Putri. gimana? Ada Mas ya, Mbak? Apa Mas ini? Saya Anissa, Mbak. Anissa. Mbak Anissa, boleh. Silahkan share screen gitu ya, ditunjukkan hasil tugasnya. Boleh? Saya stop share dulu. Boleh langsung Mbak, silahkan di-share ke ya. Oke, ini sudah muncul ya. Boleh diceritakan. Jadi soal yang pertama itu tentang pentingnya penerapan fisika bangunan sebagai komponen perencanaan arsitektur. Uh, Setelah saya cari-cari, jadi pentingnya fisika bangunan itu karena berkaitan erat dengan masalah lingkungan yang digunakan untuk menganalisa lingkungan dan mengendalikan fenomena fisika yang memiliki pengaruh pada bangunan dan rancangan arsitektur tersebut. Lalu fisika bangunan itu juga mempelajari hal-hal seperti bahan bangunan, ventilasi, sistem pengkondisian udara, akustik, perlindungan terhadap bencana, dan pemakaian energi di dalam bangunan. Dan ini contoh yang di sebelah kanan itu contoh penerapan fisika bangunannya. Lalu dengan adanya penerapan fisika bangunan ini, desain arsitektur itu juga akan berkaitan erat dengan kenyamanan termal, visual, dan audio. Itu Pak yang nomor 1.
Iya, oke. Dilanjutkan. Silahkan. Untuk yang nomor 2 itu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam bangunan. Yang pertama itu ada iklim, yang kedua kalor, yang ketiga kelembapan, yang keempat penghawaan alami buatan, lalu ada radiasi matahari, lalu pencahayaan alami buatan, bunyi, akustik interior dan eksterior. Yang pertama tadi kan ada iklim. Jadi iklim itu dipengaruhi karena suatu tempat itu memiliki perbedaan letak geografis yang besar dan jadi akan memiliki perbedaan jenis iklim. Terus setiap jenis iklim itu juga akan mempengaruhi dari strategi desain bangunannya itu sendiri. Jadi akan berbeda-beda di tiap tempatnya, tergantung kondisi iklim tersebut. Dan ini ada gambar contoh pembagian iklimnya. Lalu yang kedua ada kelembapan. Kelembapan itu adalah banyaknya kandungan air di dalam udara. Dan terdapat dua jenis kelembapan yang biasa digunakan. Yang pertama ada kelembapan spesifik dan yang kedua relatif. Lalu jika di suatu bangunan ada suhu yang tinggi, jadi kelembapan yang tinggi itu akan menghambat penguapan yang dilakukan. Dan ini contohnya kalau ruangan atau bangunan memiliki kelembapan yang tinggi. Selanjutnya ada pencahayaan alami. Jadi pencahayaan alami itu cahaya yang ditimbulkan oleh matahari atau kubah langit. Dan cahaya matahari itu mengandung radiasi yang panas apabila masuk ke dalam ruangan sehingga akan menyebabkan kenaikan suhu ruangan. Dan masuknya itu biasanya melalui jendela, ventilasi, dan celah dinding. Jadi nanti tuh desainnya itu bakal mempengaruhi intensitas cahaya, desain dari dindingnya. Dan ini ada gambar contoh ilustrasi pencahayaan alami yang saya dapat dari buku data arsitek. Lalu ada pencahayaan buatan. Kalau pencahayaan buatan itu tuh biasanya bersumber dari alat-alat yang diciptakan oleh manusia. Ada kayak lampu pijar, lilin, lampu minyak tanah. Terus pencahayaan buatan itu juga masih dibagi lagi menjadi dua, ada pencahayaan umum langsung dan pencahayaan setempat. Kalau pencahayaan umum langsung itu biasanya menyeluruh, jadi merata di suatu ruangan. Kalau pencahayaan setempat itu di tempat-tempat tertentu. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada penghawaan. Dan penghawaan itu juga ada dua, penghawaan alami dan penghawaan buatan. Kalau penghawaan alami itu biasanya pengaturan udara di dalam ruangan dengan menempatkan lubang-lubang udara pada bagian tertentu dari ruang tersebut. Jadi nanti udaranya itu bisa masuk ke dalam. Kalau penghawaan buatan itu biasanya dengan bantuan alat-alat seperti kipas angin. Jadi menggerakkan udara di sekitar ruangan. Ada juga dengan AC dan bisa menaik atau menurunkan suhu temperatur udara di dalam ruangan. Lalu selanjutnya ada akustik. Akustik atau terjadinya suara itu menyangkut 3 komponen. Ada sumber suara, medium, dan penerima. Dan kalau akustik alami itu biasanya memperhatikan untuk rumah hunian agar tidak terjadi pemantulan suara atau efek dengungan, agar tidak bising nantinya. Lalu dinding rumah dan genting rumah dengan bahan semen dan bantuan diimbangi dengan interior kayu itu akan meresap suara yang dipantulkan oleh dinding dan langit-langit. Lalu ada namanya juga bising eksterior, itu bising yang dihasilkan oleh kendaraan seperti transportasi darat, laut, maupun udara, atau alat-alat konstruksi. Dan faktor dari kebisingan itu ada kayak jarak, serapan udara, angin, permukaan bumi. Lalu selanjutnya ada akustik buatan. Akustik buatan itu biasanya bertujuan untuk memperkeras suara ketika di depan halayak ramai, baik di luar gedung atau di dalam gedung. Tapi saat ini akustik buatan juga berguna sebagai filter suara bising yang mengganggu ambang normal. Lalu soal yang nomor 3 itu ada pengaruh letak dan posisi geografis dalam perencanaan arsitektur. Jadi pengaruh letak geografis itu melibatkan iklim. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, iklim itu ada pembagiannya. Yang pertama ada iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Faktor iklim mempengaruhi besar suatu perancangan bangunan. Keadaan iklim yang bervariasi menghadirkan gaya,
langgam sifat bentuk arsitektur yang berbeda. Lalu pengaruh letak geografis juga berhubungan dengan penyinaran matahari. Radiasi matahari itu adalah penyebab semua ciri umum iklim dan radiasi matahari berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pengaruh radiasi itu biasanya disebabkan oleh durasi radiasi, intensitas, sudut jauh, musim, garis lintang. Jadi sinar matahari itu juga nantinya akan berpengaruh pada orientasi bangunan. Sudah Pak, begitu. Oke, oke Mbak. Oke, ini bagus sekali, lengkap sekali menurut saya. Bahkan sebenarnya tadi kalau saya mau menjelaskan sebenarnya saya nggak sebanyak ini gitu, tapi ini lengkap sekali, bagus. Mbak siapa namanya? Anissa Mbak Purwotoro. Anissa ya, Mbak Anissa ya. Oke, sip sip sip, Mbak Anissa. Em, aku mungkin nambahin aja ya Mbak ya, sebelum jangan di stop share dulu ya. Jadi kan ada 3 pertanyaan ya tadi ya. Eh, Pentingnya penerapan fisika bangunan. Ini mungkin saya tambahin aja. Jadi kemarin mungkin masih ingat nggak ya ada diagram yang saya tunjukkan di PowerPoint atau sempat nggak ya? Jadi ada diagram yang menunjukkan bahwa efektivitas pengambilan keputusan itu adalah di tahap-tahap awal gitu. Jadi kan kita ketika kita merancang itu kan ada tahapannya ya. Nah, tahapan awal atau tahapan konseptual awal itu adalah tahapan yang paling penting karena akan memberikan dampak terhadap umur bangunan. Nah, salah satunya peranan fisika bangunan itu di situ ya. Bagaimana supaya bangunan yang yang didesain itu dapat memberikan apa? Memberikan kenyamanan. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya kenyamanan. Untuk siapa? Kenyamanan untuk penggunanya. Ya, ada ini benar ya. Jadi kemarin juga ada tiga prinsip dalam segitiga itu ya, Vitruvius itu. Di salah satunya kan ada juga eh, safety dari strukturnya ya kan, kekuatan, kemudian fungsi dan juga estetika. Jadi itu juga tetap diperhatikan. Jadi kenyamanan dan juga prinsip dalam arsitektur itu yang pertama. Terus yang kedua itu faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Ya, benar banget. Faktornya ada banyak ya. Intinya adalah kenyamanan dari segi suhu, kenyamanan dari segi akustik, kenyamanan dari segi penghawaan, kenyamanan dari segi pencahayaan. Sebenarnya kemudian yang jadi lebih penting adalah kita harus menemukan standarnya, ya kan? Kapan sih yang disebut nyaman secara thermal? Nah, itu ada keterangannya. Kemudian kapan sih nyaman secara pencahayaan? Nanti kita akan menemukan ada namanya standar tadi ya, ada satuan. Nah, ketika suhu maka Celsius ini akan nyaman ketika rata-rata suhunya berapa. Kemudian nyaman secara pencahayaan nanti ketika berapa lux. Nah, itu nanti akan kita pelajari bareng-bareng itu ya faktor-faktor kenyamanan. Nah, kemudian yang terakhir pengaruh letak dan posisi geografis dalam perencanaan arsitektur. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas dari gambar-gambar itu ya, teman-teman masih ingat nggak ya? Membandingkan gambar satu, gambar dua, gambar tiga, ya kan? Intinya sebenarnya yang mau saya katakan adalah tidak ada bangunan yang sama. Jadi setiap bangunan itu unik, sama kayak manusia ya. Setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Meskipun kembar ya, anak kembar itu pasti tetap ada keunikannya ya. Tidak ada yang benar-benar sama. Nah, ini juga begitu juga dengan bangunan, teman-teman. Bangunan itu pasti punya keunikannya masing-masing. Keunikan dalam hal apa? Dalam hal dia beradaptasi. Ya, ini juga beradaptasi terhadap lingkungannya. Ini tadi juga benar banget nih, sudah disampaikan sama Mbak Anissa, eh, memiliki pengaruh besar ya, terutama dalam misalkan itu ada gaya, langgam, bentuk dan lain sebagainya, keunikan, nah, adaptasi kalau saya bilang ya. Nah, kemudian sebenarnya ini yang kemudian dilanjutkan ke tugas rumah ya. Tugas rumah kita kan kemarin kemudian mencari pengertian iklim, kemudian pembagian iklim, kemudian mencari contoh-contoh bangunan di setiap iklimnya ya, itu kan kalau nggak salah. Nah, boleh dilanjutkan, diceritain lagi Mbak kalau Mbak Anissa mau, boleh silahkan Iya, Pak. tugas rumahnya. Ya, oke oke.
Ya, oke, sudah muncul Mbak, boleh dimulai, silahkan. Jadi pertanyaan pertama itu tentang macam-macam iklim, pembagian dan ciri-cirinya. Jadi pengertian iklim mulai dari pengertian iklim sendiri itu ada menurut beberapa ahli. Lalu kalau bisa disimpulkan, iklim itu adalah keadaan cuaca rata-rata meliputi daerah yang luas dan waktunya lama, biasanya 30 tahun. Dan unsur iklim itu meliputi garis lintang, letak tinggi tempat, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, pengaruh arus laut, pengaruh topografi vegetasi. Lalu iklim itu berdasarkan letak garis lintang disebut sebagai iklim matahari. Dan pembagiannya seperti digambar, ada iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Pembagian menurut negara-negaranya seperti ini. Jadi iklim tropis di benua Amerika itu meliputi Meksiko, Karibia, Amerika Tengah, dan lainnya. Asia itu ada India, Hong Kong, dan sebagai negara-negara di Asia Tenggara. Lalu kalau di Timur Tengah itu ada Oman, Yaman, Arab. Kalau subtropis itu di Amerika Serikat dan sekitarnya, ada di bagian Asia juga, Afrika. Kalau di sebagian wilayah Eropa itu kecuali Skandinavia. Kalau iklim sedang sendiri, sebagian besar ada di benua Eropa seperti Denmark, Jerman, Italia, Prancis, dan lainnya. Lalu ada iklim kutub atau iklim dingin itu biasanya ada di Alaska, Kanada, Islandia, dan benua Antartika. Lalu kalau iklim tropis sendiri itu terletak pada garis khatulistiwa. Biasanya posisinya itu 23,5 derajat lintang utara sampai 23, derajat lintang selatan. Garis khatulistiwa itu merupakan garis tengah yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Dan keadaan di zona iklim tropis itu memiliki dua musim, biasanya musim hujan dan musim kemarau. Ciri-cirinya karena posisi matahari vertikal, jadi suhunya itu 20-30 derajat. Bahkan di beberapa wilayah itu bisa mencapai 30 lebih. Untuk curah hujannya itu lebih tinggi dan lebih lama daripada iklim lainnya. Untuk pergantian suhu udara yang normal, pergantian suhu udara itu normal dan tidak ekstrim. Untuk kelembapan udara termasuk tinggi, tekanan udaranya rendah, dan kalau di wilayah tropis basah itu biasanya tumbuhannya berwarna hijau lebat, kalau di tropis kering itu banyak sabana. Untuk iklim subtropis sendiri berada pada garis lintang 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang selatan. Biasanya itu terdapat 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Untuk ciri-cirinya, kondisi cuaca termasuk ekstrim dan waktu siang relatif lebih lama daripada musim panas, daripada waktu siang hari lebih lama waktu musim panasnya. Dan tekanan udara itu tinggi dibandingkan iklim tropis. Kelembapan udara termasuk rendah. Untuk curah hujan 750 sampai 1000 per tahun. Untuk pohonnya itu biasanya daun-daunnya contohnya kayak daunnya itu ciri-cirinya lebar dan hijau. Untuk musim panas yang hangat, musim dingin tidak terlalu dingin. Kalau di iklim sedang itu biasanya pada garis lintang 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Dan untuk musimnya juga terbagi menjadi 4, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Untuk wilayahnya pada garis lintang yang sudah saya sebutkan tadi, untuk tekanan udara, angin tidak menentu dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Kalau di iklim dingin atau iklim kutub itu pada garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Dan terdapat di 20% wilayah di permukaan bumi. Lalu zona di iklim ini tuh berada jauh dari garis khatulistiwa. Ciri-cirinya musim dingin berlangsung lama, musim panas singkat, udaranya kering, tanah membeku sepanjang tahun, dan ditutupi salju. Vegetasinya biasanya di selumut-lumutan dan semak-semak. Kalau ciri di iklim kutub itu suhu terus-menerus rendah, sehingga terdapat salju abadi. Lalu soal selanjutnya itu elemen arsitektural di
berbagai iklim. Yang pertama ada iklim tropis. Ini adalah contoh bangunan di iklim tropis. Jadi atap curam kemiringan lebih dari 30 derajat untuk mengatasi curah hujan tinggi. Lalu biasanya orientasi bangunan itu mengarah ke utara atau selatan untuk mencegah pemanasan matahari pada fasad. Dan biasanya juga banyak bukaan untuk pergantian udara seperti pada gambar ini. Untuk saluran air itu, saluran air hujan biasanya dari atap lalu turun ke halaman. Dan biasanya itu memiliki tritisan atau overstack yang cukup lebar untuk mengurangi efek tambias dari hujan disertai angin. Lalu menggunakan material kayu yang biasanya didapat dari sekitarnya. Kalau arsitektural di iklim subtropis sendiri seperti di gambar ini, atap itu biasanya segitiga lancip dan kokoh menghindari salju menumpuk. Lalu biasanya juga terdapat cerobong asap untuk perapian saat musim dingin. Dan tidak menggunakan overstack karena tekanan salju menggumpal yang akan berat kalau keberatan bisa bolong atau roboh tuh di atapnya. Lalu dinding tebal dan masif karena suhu ekstrim pada saat musim dingin. Jendela panjang membantu cahaya masuk ke dalam rumah. Dan biasanya tidak memiliki banyak ventilasi. Kalau di iklim sedang sendiri, seperti pada gambar, bangunan itu biasanya tertutup dengan jarak yang rapat antara masing-masing bangunan. Jadi kayak tidak ada celah gitu. Dalam ruangan terdapat pemanas listrik atau perapian saat musim dingin. Untuk orientasi bangunan sendiri biasanya menghadap ke selatan agar dapat menangkap panas dari matahari. Dan bangunan itu berat dengan daya serap panas yang tinggi. Dan biasanya tidak harus dipersiapkan saluran air hujan karena jarangnya intensitas hujan di iklim tersebut. Untuk bangunan juga memiliki sekat yang banyak untuk membatasi pertukaran udara dalam dan luar. Kalau di iklim dingin atau kutub sendiri, seperti gambar ini, masa-masa bangunan itu cenderung disusun kompak menjadi satu dan padat, seperti pada gambar. Untuk bukaan tersembunyi dan kecil, ini jadi kayak ada pintu masuknya itu. Lalu biasanya bentuk bangunan rendah dan tahan angin. Dan bentuknya itu cenderung membulat agar mencegah pengeluaran panas. Dan digunakan material alam yang didapat dari sekitarnya. Jadi didapat dari material es yang bersifat isolator agar tidak menghantarkan panas. Udah, Pak, seperti itu. Oke Mbak, mungkin sebelum di stop share ya, kita bahas dulu teman-teman nih. Ini menarik ya, temuan yang menurut saya baik ya, lengkap juga. Nah, oke, kan semuanya mengerjakan hal yang sama ya, teman-teman ya, satu kelas. Nah, saya ingin dengar komentar dari teman-teman nih yang juga mengerjakan. Barangkali ada yang bisa menambahkan, atau mungkin barangkali ada yang mau berdiskusi, apapun lah ya, silahkan saya berikan waktunya. Ada nggak teman-teman nih? Dari pekerjaan yang Mbak Anissa buat nih. Ada yang mau menanggapi? Oke, mungkin saya panggil aja ya. Jadi biar kan semua ngerjain ya. Kan tadi kan 41 orang semua ngerjain. Berarti semua yang ada di Zoom ini ada 40 orang. Berarti mengerjakan semua, nggak masalah. Nah, saya tunjuk aja. Ini siapa ya? Sebelum saya tunjuk mungkin adakah yang mau mengajukan diri? Boleh. Ada? Ya, silahkan. Suaranya agak Mau putus-putus tanya, Pak. ini. Oh, boleh. Mbak siapa namanya? Mbak Dian ya, Mbak Dian Resti ya. Ya, boleh. Mau bertanya apa, Mbak? Iya. Ya, boleh. Mau bertanya ke Mbak Anissa? Ya, Ya, silahkan, yang itu silahkan. sedang. Ya, yang iklim sedang, ya. Mm. Gimana? Gimana, Mbak? Itu semua rumahnya emang nempel-nempel gitu atau gimana ya, Pak? Soalnya saya ketemunya tuh rumah Mm-mm. satuan gitu, sedangkan di situ dia bahasnya
eh, Oh, oke. jarak rumahnya tuh rapat gitu. Oh, oke, oke. Oke, menarik, menarik. Ini temuannya Mbak Dian dan temuannya Mbak Anissa mungkin ada sedikit yang berbeda gitu ya. Boleh yuk kita diskusikan nih. Eh, ini mungkin bisa diceritakan dulu fungsinya apa Mbak yang punya Mbak Anissa dan yang punya Mbak Dian, fungsi hunian atau fungsi apa nih? Kalau di saya ini fungsi hunian biasanya ditemukan di daerah kan Hmm. di benua Eropa itu biasanya banyak Hmm. rumah-rumah yang bentuknya emang dekat-dekat gini Pak jarak-jaraknya. Oke. Kalau yang Mbak Dian, fungsi apa Mbak? Sama Pak, hunian rumah. Oh, ini hunian juga. Oke. Iya, Tapi di lokasinya di mana? saya cari juga di daerah Eropa. Eropa juga. Nah, mungkin Iya, oke. Mungkin kita bisa kembali ke ciri-ciri iklim sedang. Coba Mbak Anissa ditunjukkan ciri-ciri iklim sedang. Jadi kalau mungkin kita bisa gambarkan ya belahan dunia ini saya coba gambarkan, nggak bulat nggak apa-apa ya. Ini kan yang tengah-tengah ini kan khatulistiwa gitu kan. Garis khatulistiwa itu kan apa ya istilah garis khatulistiwa? Sudah pada sudah pada tahu belum garis khatulistiwa? Garis yang membujur ya, apa namanya? Garis imajinasi, garis ekuator ya 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 benar-benar 0 derajat. Jadi apa ya? Yang di tengah-tengah gitu. Nah, intinya adalah dari pembagian ini kemudian kita bisa mendapatkan, jadi kan ini sebenarnya pembagian iklim berdasarkan matahari gitu kan, garis edar matahari. Ada daerah yang banyak terkena matahari banyak gitu, ada juga yang sedikit. Nah, garis khatulistiwa itu adalah yang mendapatkan intensitas mataharinya lebih banyak daripada lokasi yang lain. Nah, itu dulu ya. Jadi pertama karena matahari. Karena mataharinya gini-gini. Jadi ini ya pertama tropis ya, tropis di tengah-tengah gitu. Intensitas mataharinya paling banyak dia dapat di tropis. Semakin ke atas, semakin ke bawah, logikanya mataharinya semakin sedikit, ya kan? Karena semakin ya sedikit gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai iklim subtropis, ya toh? Mungkin teman-teman juga ada yang sudah menemukan semakin ke atas itu subtropis, ya kan? Nah, bedanya nanti karena dia mataharinya sudah mulai berkurang gitu ya. Kemudian juga musimnya juga berubah. Musimnya mulai jadi ada 4 musim. Yang tadinya kalau di tropis itu hanya 2 musim, panas dan dingin ya kan. Kalau di iklim subtropis sedang ya, iklim subtropis dan iklim sedang kemudian dia jadi 4 musim. 4 musim itu intinya bertambah, yang tadinya panas sekarang jadi panas banget sampai berguguran daunnya, musim gugur ya, musim semi gitu. Begitu juga yang musim tadi hujan gitu sampai kemudian membeku jadi salju, jadi musim salju. Nah, kemudian itu dulu yang dipahami ya. Jadi mataharinya akan lebih sedikit intensitasnya. Jadi mungkin sepanjang tahun, tadi kan sempat dibahas juga sama Mbak Anissa mungkin ya, siang harinya lebih panjang atau lebih pendek tadi waktunya tadi. Ya, coba dicek. Nah, intinya adalah intensitas mataharinya lebih sedikit. Nah, biasanya karena dia intensitasnya matahari lebih sedikit, ya kan? Salah satu caranya untuk menyimpan panas. Nah, ini mungkin tujuannya menyimpan panas karena eh, dingin kan? Itu dengan salah satunya merapatkan massa, ya. Massanya dirapatkan, didekatkan. Itu supaya panasnya tersimpan. Nah, kalau misalkan hanya ada satu massa, biasanya kemudian materialnya yang dipilih. Nah, coba mungkin dicek ke Mbak Mbak Dian, materialnya apakah dia jenis-jenis material yang bisa menyimpan panas atau tidak. Nah, biasanya gitu. Kalau dia ada beberapa
cara ya, tidak harus selalu sama, tapi intinya adalah untuk menyimpan panas, menyimpan apa namanya suhu suhu kalor itu, pemanasan ruangan itu supaya tidak terus hilang, itu caranya dirapat-rapatkan bangunannya, ditempel-tempel gitu. Atau kalau tidak menggunakan material yang dia bisa menyimpan panas gitu. Mungkin itu ya kalau dari analisisnya. Atau mungkin boleh ditunjukkan Mbak gambarnya dari Mbak Mbak Dian mungkin biar kelihatan bangunannya seperti apa gitu. Ini saya Ada nggak Mbak? seperti Boleh, boleh, boleh mungkin di share screen ya Mbak Dian. Maaf Pak, laptopnya beda laptop kerjaannya. Oh, oke, oke, oke. Ya udah enggak apa-apa. Jadi mungkin nanti mungkin saya coba menerangkannya kayak gitu ya. Jadi intinya karena dia itu panas apa namanya? Dinginnya lebih banyak ya kan. Lebih lebih cenderung dominasi dinginnya lebih banyak, maka dia harus bisa mendapatkan panas. Ya sama, kita kan supaya hangat itu kan deket-deketan ya, orang nempel dengan orang yang lain itu kan jadi panasnya jadi apa namanya kita nempel dekat pelukan sama orang kan jadi hangat ya. Ya toh sama bangunan juga gitu ya, tempel gitu. Cara yang lain adalah kita pakai jaket gitu kan, menyimpan panas dengan jaket. Yaitu jaketnya yang tebel gitu, jaket pakaian-pakaian yang tebal itu kemudian bisa menyimpan panas. Itu kan intinya ya. Nah, sama bangunan juga akan menggunakan bukan jaket ya, mungkin pelapis ya, insulator tadi ya, ada yang disebut tadi insulator panas apa untuk merangkap apa namanya? Menahan panas gitu. Oke, menarik boleh. Ada Ya, lagi terima kasih teman-teman? Pak. Ya, ada lagi dari teman-teman yang lain ini? Silahkan boleh berdiskusi. Ada nggak? Tadi yang kasus yang terakhir di iklim dingin tadi, ada yang semua sudah tahu belum tadi bangunan apa namanya? rumah iglo. Di kutub utara tadi. Iglu, iya Iglo. benar banget. Iglu, benar banget. Iglu teman-teman ya. Jadi menariknya iglu itu adalah dia itu menggunakan material yang ada di sana. Ya hanya yang tersedia di sana es. Ya sudah, kemudian itu yang dimanfaatkan untuk membuat sebuah rumah tinggal. Jadi bukan karena apa namanya. Tapi uniknya adalah meskipun dengan menggunakan es ya, balok-balok es, tapi ternyata rumahnya itu tetap bisa hangat, hangat. Nah, ada yang tahu nggak prinsip iglu itu kenapa sih kok dia bisa tetap hangat? Karena di dalamnya dilapisi kulit binatang, Pak. Iya, Dinding-dinding. iya. Iya, Dinding-dindingnya, heeh. dilapisi Oke, dengan kulit binatang. Jadi boleh, boleh. Hah? rasa lebih hangat. Menarik, menarik. Ada insulatornya ya. Lapisan-lapisan penahan panasnya ya. Apalagi selain itu? Memerangkap udara panas, Pak. Bentuknya Heeh, itu. ya. Dengan cara bagaimana tuh? Dia bisa memerangkap Dengan baca cara apa? bentuk rumahnya yang seperti dom itu, Pak. Setengah lingkaran itu. Oh, ya. Iya benar. Bentuk dom ya. Tadi dom apa lagi? Dengan bentuk dom dan apa lagi? Bangunannya rendah dan padat, Pak. Iya, ini ada ketinggian yang kemudian ini bagus nih. Jadi mungkin saya dengan gambar aja ya, biar kelihatan iglu. Eh, Gimana ya saya menyampaikannya? Jadi ternyata gini, iglu itu kan ternyata pintunya kan kecil ya, bener ya. Tadi kan sempat dijelaskan juga sama Mbak Anissa ya. Ya itu tadi tujuannya untuk memerangkap, memerangkap, menangkap, menahan panas supaya tidak keluar. Kemudian selain itu juga ada, kalau teman-teman lihat potongannya itu, seiglu itu kalau dipotong dia itu ada ketinggian yang berbeda. Ini mungkin tak tunjukkan dari gambar ya. Saya coba share screen ya. Saya coba share screen ini. Ini kelihatan nggak ya di kalian? Jadi iglu itu caranya menangkap, menahan panas itu selain dengan mengurangi bukaan,
dia itu juga memainkan elevasi gitu. Jadi ini kalau teman-teman amati elevasi di dalamnya itu ada beberapa tingkat. Nah, ini juga mungkin banyak. Ya, ini kayak gini di bawahnya ada gambarnya ya. Nah, ini ada ketinggiannya, ada undak-undak gitu ya. Nah, ini menarik sekali loh, igloo itu bisa apa ya? Dengan material yang dingin tapi bisa menangkap panas. Igloo. Oke. Ini sih mungkin yang sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Igloo nggak ada ya, semoga jelas ya, paham ya dengan yang kita bahas kemarin. Intinya adalah tiap tiap lokasi akan memberikan adaptasi. Nah, coba sekarang saya mulai dengan tadi ya, karena kita perbedaan lokasi kan kemudian muncul istilah namanya iklim dan cuaca. Nah, coba sekarang sebelum saya masuk ke materi deh. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa sih sebenarnya perbedaan antara iklim dan cuaca gitu? Saya mau coba jawab, Pak. Boleh Mas. Mas siapa nih? Virus, Pak. Mas Virus, boleh silahkan Mas. Kalau yang saya ketahui, iklim itu cakupannya itu lebih luas dan jangka waktunya juga lebih lama, Pak. Tapi kalau cuaca itu cakupannya lebih sempit dan kurun waktunya juga lebih lebih sedikit, Pak. Oke, menarik. Misalkan dalam satu kecamatan aja cuacanya itu bisa beda. Tapi kalau iklim itu ya cangkupannya lebih luas, mungkin bisa seluas benua gitu, Pak. Saya tahu, Pak. Oke, boleh kita tampung ya. Ada yang kata kunci tadi, ada yang luas, ada yang lama, ada yang kecil, ada yang singkat gitu ya. Boleh, ada lagi yang mau nambahin teman-teman? Kalau di apa namanya? Atau persamaan dari keduanya apa? Perbedaan dari persamaan cuaca dan iklim apa ya? Ada nggak dari teman-teman yang mau coba berpendapat? Oke. Ya paling tidak tadi kita dapat gambaran. Benar Mas Virus tadi ada yang lingkupnya besar dan didapat dalam jangka waktu yang lama gitu. Ada juga yang lingkupnya kecil dan didapat di waktu yang singkat atau pada saat ini gitu ya. Benar sekali ya, ini saya tunjukkan aja. Jadi coba saya share screen ya. Nah ini nih coba. Jadi udah muncul ya teman-teman. Jadi benar sekali Mas Virus. Jadi pada dasarnya keduanya ini adalah kondisi udara di atmosfer ya. Cuaca sama iklim itu ya kondisi udara gitu. Kondisi apa namanya? Keadaan ya di udara seperti apa. Nah, bedanya kalau cuaca itu ya yang terjadi di saat itu gitu ya. Dan lokasinya lebih spesifik kecil-kecil gitu ya. Maka kita nggak heran ya kalau kemudian kita bertanya sama orang atau kita mencari informasi cuaca hari ini gitu kan. Bukan kemudian mencari informasi iklim hari ini, ya kan? Maka ada kemudian muncul kalau di TV-TV itu kan prediksi cuaca hari ini, ya kan teman-teman pernah ya nemu ya. Ya itu namanya kemudian relatif sempit gitu. Tidak bisa disamakan semua tempat. Bahkan dalam kondisi di satu
negara misalnya. Ya, atau misalkan di Jogja gitu, daerah ya. Cuaca itu bisa terjadi berbeda gitu. Misalkan ini saya di kampus ya di Jogja, ada juga mahasiswa yang di Jogja sekarang ini tapi ternyata hujan gitu. Tapi kalau di tempat saya itu masih mendung gitu misalnya. Itu maka namanya cuaca. Nah, ya. Jadi kita kan selalu bertanya sama orang, bagaimana cuaca hari ini ya? Apakah cuaca hari ini mendukung atau tidak? Ya gitu kan. Perkiraan cuaca. Nah, sekarang kalau iklim. Nah, iklim itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan data cuaca di suatu daerah ya yang kemudian di rata-rata di apa namanya di karena dia lebih sering hujan maka kemudian dia iklim tropis basah misalkan. Jadi sama-sama di Indonesia katakanlah ya, sama-sama di Indonesia kan disebut iklim tropis karena dia berada di daerah Khatulistiwa. Tapi ternyata meskipun dia sama-sama di Indonesia, tapi dia daerah yang sering mendapatkan hujan, curah hujannya tinggi. Ya, maka dia masuk iklim tropis basah. Nah, gitu. Tapi ada juga di Indonesia yang kemudian curah hujannya rendah, lebih banyak musim kemaraunya, maka kemudian masuk ke iklim tropis kering gitu. Nah, itu namanya iklim ya. Jadi iklim ini biasanya datanya itu nggak bisa ya nggak bisa dong cuman sehari 2 hari terus kemudian disebut iklim itu enggak, tapi biasanya sih waktunya harus kurang lebih 30 tahun ya. Di dalam 30 tahun itu dia kejadiannya lebih banyak apa nih cuacanya itu kemudian dijadikan sebagai pembagian iklim tadi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah sangat baik sih menurut saya pemahamannya ya, sangat mudah dipahami cuaca dan iklim. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sebenarnya kemudian iklim ya, iklim, pembagian iklim, kemudian tadi pengertian dan lain sebagainya. Mungkin sebelum sampai ke sana, saya mau coba tanyakan juga ke teman-teman nih. Nah, saya tuh suka dengan gambar-gambar nih. Saya coba deh tanya lagi ke teman-teman ya. Ini ada gambar nomor 1. Oh, nggak kelihatan. Sebentar. Ganti warna merah deh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, saya mau coba mempersilahkan nih, adakah yang mau mencoba menjelaskan nih gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Itu gambar-gambar tentang apa sih yang bisa kalian lihat di situ? Ada yang mau coba? Itu hewan apa sih, teman-teman, di nomor 1 itu? Penguin, Pak. Penguin, Pak. Penguin, bener. Penguin, ya. Penguin ya lucu banget ya. Apa? Penguin itu identik dengan apa sih, teman-teman? Musim dingin. Ya, musim Es. dingin, kutub, Kutub. es, apalagi. Iya, apalagi. Kalau dari teman-teman lihat itu dia penguin itu warna apa sih dia? Ini kulitnya. Hitam Ini putih. warna hitam putih ya. Saya tuh juga jarang menemukan ada penguin warna merah, kuning gitu jarang banget. Kecuali di film ya. Tapi kenapa ya kalau warnanya hitam? Ada yang pernah kepikiran Mungkin nggak? untuk me- meresap sinar matahari, meresap apa ya, Pak? Mm-mm. Kan Berhubungan kalau dengan warna apa hitam sih? itu Ah, menangkap sinar matahari kan, Pak. Meresap, mungkin biar dia hmm. lebih hangat gitu. Iya, benar, benar, benar. Iya, benar, benar sekali ya. Kalau di makhluk hidup itu kan ada nama istilahnya itu dia berevolusi apa ya namanya ya. Pernah tahu ya teman-teman ya? Ya kan? Jadi mungkin dulu awalnya penguin itu warnanya nggak hitam mungkin, tapi kemudian karena eh, dia memerlukan sinar matahari, ini mungkin juga juga bagusnya ciptaan Tuhan itu ya. Mungkin ya karena benar ya warna hitam itu dia mampu menyerap panas ya, lebih baik ya daripada warna yang lain gitu. Kalau warna-warna yang lain itu malah lebih memantulkan. Ini hitam tuh bisa menyerap panas. Maka kalau kamu siang-siang pakai baju hitam, coba ya. Nanti kalau pas jam 12 siang gitu coba pakai
baju hitam, terus keluar juga dengan baju yang putih. Kira-kira lebih panas yang mana? Nanti, nah pasti lebih panas yang hitam karena menyerap panas. Nah ini sama, penguin itu mampu menyerap panas melalui kulitnya ini ya, yang berwarna hitam itu. Ya menarik nih. Jadi ada adaptasi ya, ada apa namanya? Sampai ke makhluk hidupnya juga ya ternyata ya adaptasi itu ya. Nah, oke, sekarang yang nomor berapa? Nomor 3 dulu mungkin ya, yang sama-sama binatang. Kan nanti yang nomor 1 tadi kan penguin gitu. Kalau nomor 3 ini apa teman-teman? Kelihatan nggak ya? Onta, Pak. Enggak, Pak. Unta. 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 Oke, sobat gurun ya boleh. Apa nih? Ngomong-ngomong tentang unta. Unta tuh di mana sih? Sama nggak lokasinya dengan di nomor 1? Beda. Beda, Pak. Beda. Beda di mana kira-kira? Bedanya di mana? Kalau unta di gurun. Unta di gurun. Oke, kemudian apa nih kira-kira yang ciri khas dari unta itu apa sih? Di itu Pak daerah panas. Panas gurun, panas bener banget, panas panjang tahun, jarang sekali hujan, ya kan? Bahkan malah mungkin badai juga dan lain sebagainya. Unta. Nah, unta adalah hewan yang bisa hidup di gurun. Kenapa kok dia bisa hidup di gurun? Dia bisa menyimpan cadangan makanan di tubuhnya, jadi bisa lebih tahan lama menghadapi suhu ekstrem di gurun itu. Oh, bener Contohnya banget. di punuknya itu. Iya. Punuk. Ada nama istilahnya punuk ya. Ada punuknya yang mampu menyimpan cadangan makanan, ya kan, berjalan jauh sepanjang hari itu nggak makan nggak apa-apa, dan juga menyimpan cadangan air juga punuknya itu ya. Itu kan salah satu bentuk adaptasi hewan ya terhadap makhluk hidup terhadap lingkungannya. Loh, makhluk hidup aja ada adaptasinya loh. Masa bangunan enggak, ya kan? Masuk akal enggak? Nah ini kan kemudian jadi pertanyaan juga ke kalian tuh. Kenapa kok kalian desainnya di tempat satu dan yang lainnya kok sama gitu? Padahal kan enggak. Nah sekarang coba bayangkan seandainya penguin ini ditukar pindah tempat sama guru sama si unta. Unta sekarang tinggal di sana di kutub. Apa yang terjadi nanti? Yang satunya tadi Untanya kedinginan Pak. kedinginan, nggak perlu air lagi, jadinya nggak perlu ada punuk lagi. Nanti yang ada malah kayaknya untanya apa ya? Hipotermia. Jadinya hipotermia, kebanyakan air dan lain sebagainya. Nah kalau penguin yang biasanya main air, ya kan, mendinginkan badan dengan memasukkan air atau menyimpan panas dengan tubuhnya yang berwarna gelap ini, kemudian dibawa ke tempat yang benar-benar nggak ada air, gitu. Gimana? Ya kan? Ini jadi pembunuhan massal ini. Jadi, ya kan? Jadi nggak cocok. Nah, ini nih. Jadi teman-teman ini saya ingin mencoba menjelaskan aja kalau ya benar tadi ya, lokasi atau adaptasi itu dilakukan tidak hanya bangunan ya seharusnya ya. Itu tidak hanya makhluk hidup tapi juga bangunan gitu. Ya. Nah, gitu. Ini tadi kan hewan-hewan. Ini kalau sekarang tumbuh-tumbuhan nih ya, yang ini gimana nih? Di nomor 2 itu tumbuhan-tumbuhan apa sih? Ini pohon apa ya kalau warna-warna kayak gini kira-kira? Kayaknya sakura Pohon Pak. sakura. Sakura ya. Sakura, bener banget. Pohon sakura. Nah, pohon sakura tuh identik dengan apa? Di mana sih dia lokasinya? Jepang. Bisa nggak sih pohon? Nah, di Jepang ya. Bisa nggak sih dia ditanam di tempat yang lain gitu? Ada nggak sih? Kayaknya sakura tuh ya di Jepang ya kayaknya ya, setauku. Atau ada nggak sih di daerah lain? Ada Yang Pak, tapi ada juga. bisa bunga. Bunganya nggak banyak.
bunganya nggak banyak. Jadi tetap ada yang berbeda gitu ya. Yang aslinya tetap di lokasi Jepang itu ya, Jepang dataran-dataran tinggi gitu ya, mungkin ya. Jadi ya itu teman-teman, pohon-pohon aja juga dia beradaptasi ya. Maksudnya nggak bisa ditanam di semua tempat gitu, ya kan? Tergantung iklim juga, tergantung curah hujan, tergantung panasnya ya kan. Jadi ya ini kita bisa lihat perbedaannya juga ya. Ini seperti di hutan hujan gitu ya, yang tanamannya justru tinggi-tinggi gitu ya. Ya, bervariasi ya, beraneka ragam apa namanya tanaman berdasarkan lokasi. Oke deh, dari gambar ini semoga bisa menjelaskan ke teman-teman kalau keanekaragaman hayati ya itu sangat bervariasi tergantung lokasinya. Oke, nah ini sekarang kalau lihat ini mungkin bisa ke materi berikutnya. Ini saya suka yang gambar-gambar aja. Nah, ini tadi yang kemudian secara umum tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman tadi loh. 4 musim tadi. 4 musim. Empat iklim tadi ya. Yang warna abu-abu ini kan nanti tropis. Ini kan kelihatan ya. Indonesia itu semuanya masuk tropis. Ya. Kemudian ada yang hijau, ya hijau di iklim subtropis. Terus ada yang agak-agak biru muda ini subtropis, sedang, sorry, sedang. Terus yang oranye ini yang dingin. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Kayaknya mudah ya dipahami ya. Semoga nggak membingungkan. Mungkin langsung saya lanjutkan ke ini ya teman-teman. Jadi supaya nanti pembahasannya lebih masuk gitu ya. Saya mau minta teman-teman mencatat terlebih dahulu tentang tugas kelasnya. Nah, biar biar bisa kelihatan, saya share screen dulu. Ini sudah muncul belum? Oh, belum. Oke deh. Jadi tugas kelas kalian hari ini itu adalah teman-teman saya minta untuk mencari bangunan. Kalau tadi kan kalau di tugas rumah itu kan masih secara umum ya. Secara umum di semua iklim gitu kan. Tropis, subtropis, sedang, dingin gitu kan. Nah, kalau di tugas kelas ini saya minta teman-teman untuk mencari satu bangunan aja ya. Bebas di iklim mana aja. Jadi mencari bangunan kemudian menjelaskan, menganalisis strategi desainnya dalam merespon iklim atau dalam beradaptasi dengan iklimnya. Nah, ini kalau kita ngomongin strategi itu berarti ada gambarnya, ada misalkan detil potongan, kemudian apa lagi misalkan intinya gambarnya, ada gambarnya, misal dari gambar strukturnya, gambar fasadnya, gambar bukaannya, gambar materialnya, atau gambar apa utilitasnya. Jadi lebih detail ya, tidak hanya sekedar bentuk atapnya miring, tapi disebutkan dong dia miringnya berapa, atau kemudian orientasinya ke arah mana, materialnya apa, lebih fokus. Nah, saran saya untuk mencari contoh bangunan ini adalah contoh-contoh bangunan yang sudah terbangun ya. Dan kalau mau lebih mudah lagi dari contoh karya arsitek. Nah, ini juga saran saya arsitek-arsitek yang memang dia pendekatan dalam desainnya menggunakan merespon alam. Misalnya arsitek-arsitek yang banyak mengaplikasikan pendekatan itu, misalkan pendekatan ekologi, pendekatan green building itu misalkan Ken Yang ya. Ken Yang tulisannya Ken Yang itu juga bangunan-bangunan tinggi gitu. Ada juga misalnya siapa? Frank Lloyd Wright misalnya. Arsitek-arsitek dalam negeri misalnya siapa ya? Yusing misalnya, atau siapa?
siapa ya? Pak Eko Prawoto misalnya. Ya intinya kenapa kok saya sarankan mencari dari contoh-contoh karya arsitek? Karena kalau kamu mencari karya arsitek, tentunya arsitek akan mendesain berdasarkan pemahaman-pemahaman dalam kaidah arsitektur ya kan. Ya kan? Jadi lebih mudah menganalisisnya ya daripada kemudian bangunan yang tidak tahu siapa yang mendesain dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Bahkan kalau misalkan ada arsiteknya, kamu bisa tanya langsung gitu ke arsiteknya, ini kemarin desainnya gimana Pak misalnya. Menerapkan menerapkan apa desain yang merespon iklim di mana aja. Kan bisa langsung tanya ya daripada susah-susah misalnya gitu. Nah, ini jadi untuk tugas kelas silahkan nanti dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan, saya beri waktu sampai jam ini ya, mungkin sampai jam 9 malam deh, biar waktunya panjang gitu. Karena kan mungkin ada yang mau kuliah lagi, jadi mungkin jam 9 malam di hari ini ya. Jadi teman-teman silahkan dikumpulkan nanti di e-learning, sama semua pengumpulan di e-learning dengan apa namanya, diberi informasi yang menggunakan kop boleh. Intinya ada namamu, ada keterangan tugas kelas keberapa gitu ya. Oke, strategi-strategi arsitektural itu bisa dari pemilihan struktur, pemilihan fasad ya. Fasad itu apa muka wajahnya gitu. Kemudian juga dari misal material ya dan lain sebagainya. Ya. Oke, mungkin sampai di sini tugas kelas. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum, Mbak. Belum ya, sudah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di WhatsApp group, silahkan. Kemudian tugas rumah. Nah, tugas kelas tadi dikumpulkan hari ini. Kalau tugas rumah dikumpulkan di H-1 ya, sebelum minggu depan. Jadi hari Minggu jam 9 malam juga. Oke. Nah, tugas rumahnya adalah ini. Teman-teman saya minta untuk menjelaskan bagaimana sih karakteristik bangunan ya di Indonesia. Nah, Indonesia ya, sudah langsung merujuk di Indonesia. Tugas kelas tadi masih secara umum, nggak harus di Indonesia, boleh di luar negeri. Yang penting dalam merespon iklim apa, kamu juga boleh sebutkan ya. Nah, sekarang yang di tugas rumah, saya minta untuk menjelaskan karakteristik bangunan di Indonesia dalam merespon kondisi iklim. Nah, kamu harus tahu dulu nih, Indonesia iklimnya apa aja, ya kan? Ya kan kita semua tahu nih Indonesia iklim tropis, tapi kan tropis nggak cuman tropis aja, ada tropis basah, tropis kering, dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian adaptasi yang muncul bagaimana, apa aja gitu ya. Nah, ini paling mudah teman-teman menjelaskan dengan sama studi kasus bangunan, ya. Studi kasus yang sudah terbangun, jadi lebih mudah, ada kelihatan gambarnya, ada gambar-gambar penjelasnya dan lain sebagainya. Ya, sama saya sarankan dari arsitek-arsitek yang apa istilahnya terkenal gitu, daripada ya kan kalau arsitek terkenal itu dokumentasi gambarnya banyak gitu, cari di internet mudah ya, daripada kalau misalkan katakanlah saya gitu kan, misalkan saya desain rumah ya, gambarnya susah dicari di internet, nggak ada, harus datang ke lokasi, foto dan lain sebagainya kan susah ya, mending cari di internet dari arsitek-arsitek yang terkenal gitu. Oke, tugas rumahnya ada yang mau tanyakan nggak? Bapak izin bertanya. Iya, boleh. Sebenarnya kan kalau garis besarnya saya nangkapnya tuh tugas rumah sama tugas kelas tuh hampir mirip ya, Pak. Nah, kalau misalnya nanti tugas kelasnya tuh kita pilih bangunan di Indonesia, terus arsiteknya nanti buat tugas rumah sama tugas kelasnya sama, itu boleh. Bangunannya juga sama gitu. Cuma pasti tugas rumahnya lebih ini nambahin apa gitu misalnya. Kalau saranku lebih baik cari yang berbeda supaya kamu bisa belajar banyak ya. Kalau cuma satu ya khawatirnya kamu cuma tahu satu itu aja. Cari yang lain aja. Jadi biar bisa belajar banyak, ya kan? Jadi
cari yang lain gitu, nggak apa, jangan sama. Kalau sama nanti jadinya kamu cuma belajar itu aja. Ya, ya kan ini kan buat belajar. Ya, kalau buat belajar cari yang sebanyak-banyaknya gitu. Ya baik Itu Pak, terima aja. kasih. Oke. Ya, oke. Oke, terus yang mau saya sarankan juga di setiap tugas itu sebaiknya tidak hanya sekedar mencari, tidak hanya sekedar menganalisis itu, tapi kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan itu memberi kesimpulan, misalkan tadi tentang tugas rumah ini ya, kan diminta untuk menjelaskan karakteristik bangunan di Indonesia. Nah, kesimpulannya nanti apa aja? Kesimpulan, oh ternyata kesimpulan karakteristik bangunan di Indonesia itu ini poin-poin gitu berdasarkan studi kasus yang kamu pelajari. Nah, besok ketika presentasi di minggu depan, kamu sebenarnya nggak perlu menceritakan semuanya, tapi cukup menceritakan kesimpulannya aja, boleh, nggak apa-apa. Jadi apa namanya, pembelajaran apa yang didapat gitu ya, dituliskan gitu. Oh, ternyata karakteristiknya ini loh, ini, itu poin-poin gitu. Ya, begitu juga yang tugas kelas tadi juga boleh. Jadi kan oh ternyata strategi arsitektural untuk merespon iklim tuh ini. Misalnya ini gitu ya kesimpulannya. Gitu ya teman-teman. Jadi eh, saya sarankan itu berbeda. Jadi jangan kalau sama nanti kamu cuma belajar itu aja. Yang lain. Kan banyak ya bangunan gitu ya. Oke. Sebelumnya ada yang mau tanyakan sebelum saya masuk ke materi tentang iklim dan cuaca. Oke, mungkin saya masuk ke materi ya. Baik Pak. Nah, ini nih. Nah, ini mungkin saya langsung ke sini aja. Jadi ya kita tadi kan sama-sama tahu nih di Indonesia itu iklimnya tropis gitu kan karena dilewati daerah apa garis khatulistiwa. Tapi ternyata Indonesia itu ya atau di tropis itu ada pembagiannya lagi gitu teman-teman. Ada dua macam nih, ada iklim tropis basah dan tropis kering. Basah dan kering. Ya berbeda ya. Kalau basah ya berarti dia curah hujannya tinggi karena sering hujan ya kan. Maka disebut tropis basah. Nah, kalau yang tropis kering ya berarti kan kebalikannya. Dia lebih lebih sering kemaraunya sepanjang tahun itu misalnya. Lebih sering kemaraunya dibandingkan hujannya. Ya. Nah, nanti setelah ini akan saya coba tunjukkan permasalahan yang muncul dan juga kemudian apa yang bisa dilakukan gitu di keadaan ini gitu ya. Strategi-strateginya gitu ya. Biasanya yang dilakukan. Mungkin sebelumnya ada yang mau tanyakan? Tropika basah, tropika kering. Ya. Oke. Terus ini deh. Kemudian di Indonesia daerah-daerahnya dapat digolongkan kurang lebih jadi tiga karakteristik ya. Yang pertama karakteristik yang berada di daerah hutan hujan khatulistiwa. Ini ada daerah-daerahnya, ada Pulau Sumatera dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Nanti ini saya share materinya di e-learning gitu. Kemudian ada daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Ini juga ada daerah-daerahnya, misalnya di Sumatera juga ada, di Kalimantan. Ya intinya di dataran tinggi ya. Elevasi dari ketinggiannya. Gitu. Yang ketiga daerah musim dan savana lembab. Ini Jawa Timur, Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Nah, oke, saya melanjutkan berikutnya. Nah, ini adalah kemudian karakteristiknya, karakteristik di daerah tropis ya, secara umum.
Jadi kan kita sudah tahu tropika basah ya, daerah-daerah yang di tropika basah. Ini yang saya garis bawahi itu kata-kata pentingnya. Jadi teman-teman bisa amati kalau di tropika basah ya itu karena dia sering hujan gitu ya, sering banyak hujannya, tapi ketika panas malah justru panas yang tidak menyenangkan, ya kan? Maka sebenarnya perlu perlindungan terhadap radiasi matahari, hujan, serangga, ya. Terus kemudian kalau lokasinya di sekitar lautan perlu perlindungan terhadap angin yang kencang gitu ya. Nah, caranya gimana untuk mengantisipasi hal-hal itu gitu ya. Panas-panas tadi ya, maka perlu membuat bangunan yang terbuka. Ventilasinya bisa dibuka, memunculkan cross ventilasi ya. Jadi bangunannya itu tidak sekedar masukkan angin, tapi juga bisa mengeluarkan angin ya, cross ventilasi. Ya. Terus kemudian orientasi. Nah, orientasinya utara selatan. Jadi bangunan di sisi utara selatan dia mendapatkan yang bukaannya. Nah, bukaannya dari utara selatan. Sisi timur barat dia kecil aja gitu ya. Kemudian ini ada kata-kata lagi peneduh. Nah, peneduh itu shading. Jadi mataharinya dihalangi. Ya. Kemudian yang penting juga adalah penyaluran air hujan. Jadi ada peresapan air di sekitar bangunannya. Nah, ini kan masih kebanyakan kan tulisan ya. Nah, saya ingin teman-teman nanti ketika mencari karakteristik ini kemudian dijelaskan dengan gambar. Contoh bangunan yang seperti apa sih, bangunan yang terbuka itu seperti apa sih, bangunan yang menghadap ke utara selatan seperti apa sih peneduhnya kira-kira gitu ya. Terus kemudian di mana sih dia meletakkan penyaluran air hujannya. Nah, ini kan cuma paragraf ya, nggak begitu jelas ya kalau hanya cuma tulisan. Nah, saya minta teman-teman mencarikan gambarnya di tugasnya. Kemudian yang berikutnya daerah savana lembab dan kering. Intinya di savana lembab dan kering itu masalahnya bercampur antara daerah dari tropis basah dan tropis kering. Jadi permasalahannya lebih kompleks, tidak hanya satu masalah tapi dua masalah sekaligus, tropis basah dan tropis kering. Misalnya kemudian orientasinya tetap utara selatan dengan fasad yang lebar memanjang gitu mungkin ya. Nah, coba cari deh. Tadi kan ada toh keterangan lokasi-lokasinya tadi kan juga ada. Coba dicari gitu. Kemudian ini ada juga letak bangunan tidak terlalu rapat untuk mendapatkan cahaya matahari dalam musim dingin. Jadi mungkin ada beberapa masa nanti. Nah, mungkin gitu. Pemanfaatan gerakan udara alami. Ruang terbuka diteduhi pada musim panas, dilindungi dari angin musim dingin. Nah, coba gitu ya. Berikutnya ada daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Atau istilahnya dataran tinggi. Nah, kalau dataran tinggi ya udah pasti kan dia malamnya itu dingin ya. Apa namanya? Udah apa namanya? Memiliki temperatur sedang, jadi nggak terlalu panas, tetapi sekaligus terkena radiasi matahari lebih besar dibandingkan dengan dataran rendah. Karena kan dia posisinya lebih tinggi, langsung terkena matahari. Ya, udah siangnya panas, malamnya dingin. Ya ini kan nanti apa namanya? Perlu ada perlindungan lubang-lubang, maksudnya ventilasi ini. Ventilasinya itu tidak semua terbuka, harus bisa ditutup gitu ya, dan lain sebagainya. Malam yang dingin memerlukan pemanasan. Perlu ada pemanas ruang. Kemudian, nah caranya gimana? Bisa juga dengan mengatur bangunan dengan arah sumbu timur barat. Nah ini jadinya malah bangunan itu dihadapkan ke arah yang menghadap matahari untuk bisa mendapatkan panas, gitu kan? Misalkan menyimpan panas dan lain sebagainya. Terus apa lagi nih?
ruang terbuka dilindungi terhadap radiasi matahari pada musim panas. Musim dingin radiasi matahari justru malah diinginkan. Jadi kalau malah pas dingin mataharinya itu malah dicari-cari gitu. Nah, tapi kalau malah pas siang perlu ada ruang terbuka yang terlindungi. Jadi ada shadingnya dan sebagainya. Yang terakhir ini tropika kering. Tropika kering ya tadi kebalikan tropika basah. Jadi sampai karena mataharinya terlalu panas, terlalu sering, bahkan permukaan tanahnya itu reflektif, mungkin sampai pecah-pecah gitu mungkin ya. Karena hujan dan kelembapannya sedikit. Kelembapan itu bukan curah, kadar air di udara ya. Itu. Maka bisa sampai terjadi badai. Ini kalau di tropika kering. Nah, tindakan yang harus dilakukan adalah menambah kelembapan. Paling mudah menambah kelembapan itu ya ada elemen air. Jadi ada kolam untuk supaya uap air bisa terbawa masuk ke dalam bangunan gitu kan. Nah, kemudian dari bangunan-bangunannya rapat agar sedikit menerima radiasi matahari dan dapat saling mereduksi atau mengurangi panas. Bangunan kompak dengan sedikit lubang ya. Orientasi ke halaman dalam yang teduh. Jadi mungkin kalau ada bangunan yang kemudian ada inner court. Nah, itu salah satu contoh bangunan di tropika kering. Kemudian konstruksi bangunan menyerap panas dengan baik. Menyerap panas ya. Material-material yang menyerap panas. Kira-kira apa nanti coba dicari. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Ini sedikit gambaran aja. Karakteristik ya. Karakteristik dan strategi yang dilakukan gitu. Teman-teman sebenarnya bisa mencari lagi yang lain ya. Ada banyak di browsing aja. Apalagi ini kalau teman-teman amati ini tuh sumbernya udah dari tahun kapan ini? 94. Wah, ini bisa jadi sudah nggak valid lagi gitu. Jadi jangan percaya sama yang saya ceritakan. Carilah yang terbaru, terupdate gitu ya. Mungkin kalau saya sarankan itu ada buku yang bagus namanya Heating and Cooling ya. Heating and Cooling nanti coba saya share deh di WhatsApp group. Ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris juga. Itu di situ banyak dijelaskan tentang karakteristik dan strategi di beberapa iklim ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Belum ya. Oke deh, sekarang coba kita diskusi ya. Ada gambar lagi nih. Coba nih teman-teman lihat ini. Ini adalah bangunan yang ada di iklim tropis. Kira-kira apa nih yang teman-teman lihat dari kedua gambar ini, apa yang ditangkap gitu? Desainnya lebar, Pak. Banyak ventilasi. Bukaannya banyak. Bukaannya banyak. Yang di gambar sebelah kiri ya. Kalau yang di gambar sebelah kanan gimana? Ini sama-sama bangunan di iklim tropis. Bedanya cuman yang ini itu rumah tinggal 2 lantai ya, bangunan rendah gitu. Yang di sebelah sini adalah bangunan tinggi. Sama-sama di tropis. Mungkin ada yang tahu ini bangunan apa? Yang di sebelah kanan. Gedung UI kayaknya, Pak. Bangunan kampus ya. Bangunan pendidikan kampus UI, benar. Iya. Apa nih? Yang satu rumah tinggal, yang satu bangunan tinggi. Sama-sama di iklim tropis. Apa nih kira-kira? Kalau yang di sebelah kiri dia bukaannya semua dibuka gitu, jendelanya dibuka gitu ya. Tapi kalau di sebelah kanan gimana? Bukaannya gimana nih? Bukaannya tertutup, Pak. Tertutup ya? Berarti nggak sesuai dengan prinsip bangunan iklim tropis dong, atau gimana? Kenapa kok yang di sebelah kanan itu tidak terbuka gitu? Karena anginnya mungkin dia pakai ini, Pak, penghawaan ini loh, buatan. Penghawaan buatan. Iya, jadi pakai AC gitu jadinya.
Kenapa kok dia pakai AC? Ya Kenapa? mungkin karena gedung pendidikan ya Pak. Jadi kan biar nggak terganggu suara luar juga gitu. Tetap pencahayaannya alami, banyak kan kaca-kacanya, jendelanya. Tapi untuk apa udara pakai yang buatan gitu mungkin. Oke, menarik, analisis yang menarik dari fungsinya ya, dari kegiatannya. Ini juga menurut saya menarik pembahasannya. Ada lagi teman yang lain punya pandangan yang lain. Nah, ada lagi. Sama-sama di iklim tropis loh. Tapi kenapa nggak semua dibuka jendelanya gitu? Ada yang mau coba? Fungsinya apa sih sebenarnya tadi untuk jendela dibuka tadi, Mas? Penghawaan tadi ya? Penghawaan. Bener ya? Penghawaan alami. Bener-bener penghawaan alami. Aku mungkin juga akan menanyakan dulu gak sih? Kira-kira seandainya kalau ini bukaannya menggunakan bukaan seperti ini yang dibuka lebar-lebar gitu, apa yang terjadi? Anginnya terlalu kencang. Iya, anginnya terlalu kencang, bener. Apalagi kalau angin terlalu kencang gitu nanti yang berbeda dari sini kan saya ketinggiannya ya. Kalau semakin tinggi itu anginnya semakin kencang ya karena nggak terhalangi oleh pohon, nggak terhalangi oleh bangunan yang lain gitu ya. Iya benar logikanya, anginnya kencang sekali. Sekarang kalau di sini kamu kuliah gitu gimana? Kuliah di ruangan paling atas dengan kondisi bukaan seperti ini gimana Mas? Mbak? Terganggu. Terganggu benar, nggak Kurang nyaman, nyaman. kurang nyaman benar. Ya itu tadi ya kembali kan sebenarnya tujuannya adalah menciptakan kenyamanan. Nah, maka jangan kemudian ketika iklim tropis prinsipnya adalah bukaan yang banyak, maka kemudian semua dibuka kan nggak gitu juga. Tetap harus memperhatikan apalagi kegiatannya ya kan harus bisa berfungsi dengan baik ya kan. Kenyamanan dari segi penghawaan. Jadi ya nggak masalah sebenarnya pakai penghawaan buatan kan teman-teman kalau gitu selama kenyamanannya tetap terpenuhi gitu. Terus juga ada lagi ya, seandainya ini bukan ini diterapkan ke bangunan tinggi seperti itu, apa yang terjadi? Kecenderungan orang untuk melompat itu akan muncul. Ya, itulah kenapa hotel-hotel bangunan tinggi itu jarang yang bisa dibuka juga jendelanya ya. Karena manusia itu suka apa ya? Hal-hal yang menantang ya. Jadi nanti jadinya lompat ya, berbahaya kan jadi nggak aman ya. Dari prinsip Vitruvius kemarin kan keamanan juga salah satunya ya itu nggak masuk jadinya ya. Jadi coba nanti ketika menganalisis sebuah bangunan tentunya juga kamu harus memperhitungkan dia fungsinya gimana, nggak bisa hanya sekedar dari apa namanya semua prinsip diterima mentah-mentah kan nggak bisa ya. Apalagi nih selain bukaan yang berbeda teman-teman, ada yang mau coba yang terlihat di sini deh? Tritisan yang lebar, Pak. Tritisan yang lebar. Yang mana yang lebar, yang mana yang tritisan di lantai di itu, oke. Ya, oke. Iya, 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 sama ya. Ada persamaan ya di situ ya. Ada persamaan tritisan yang lebar. Ada persamaan, ada perbedaan. Nah, boleh. Kalau ini tadi persamaan ya berarti ya. Oke. Apalagi persamaan dan perbedaannya di dua gambar ini sama-sama berada di iklim yang tropis nih. Kemiringan atapnya Pak. Gimana? Atapnya? Iya, kemiringan atap. Tapi saya nggak tahu itu kenapa atap curam gitu. Oh, oke. Yang mana yang curam, yang mana yang gedung itu lebih curam dari rumah yang sebelah kiri. Kalau dilihat. Kira-kira kenapa tuh? Nah, itu saya bingung juga, kenapa ya? Nggak apa-apa, boleh. Kenapa ya kira-kira kok dibuat curam ya? Kenapa yang rumah 2 lantai nggak dibuat curam ya? Ada yang
Kira-kira apa sih? Fungsi atap itu untuk apa sih? Misalnya mungkin untuk hujan ya, menanggapi hujan ya. Ya kan? Mungkin ya. Mungkin ketika ini lebih curam, airnya lebih cepat tersalurkan ke mana? Ke area peresapan ini ya. Debit airnya lebih cepat. Mungkin ini yang di rumah ini mungkin tidak terlalu harus curam karena dia debit airnya kan tidak terlalu banyak, mungkin jadi mungkin gitu. Iya. Mungkin Pak. Apalagi? Ya, boleh masuk akal. Ya. Apalagi? Mungkin juga bisa dari citra ya. Citra itu estetika itu loh. Salah satu yang mau dimunculkan juga kan citranya adalah citra bangunan formal. Jadi dia bentuk atapnya yang simetris, bentuk atapnya yang ini kan simetris semua ya. Itu bangunan-bangunan formal itu, bangunan-bangunan pendidikan, bangunan pemerintah itu kan simetris ya, jarang yang kemudian aneh-aneh gitu kan. Oke, menarik. Ini sebenarnya teman-teman ya, ini kalau teman-teman amati ya, ini meskipun ini dia kan bukaannya menerapkannya di sini. Kalau di bangunan tinggi itu menerapkan bukaannya bukan di jendela, tapi sebenarnya di peletakan massa nih. Ini kalau teman-teman amati, jadi dia terlihat satu massa besar gitu ya. Tapi sebenarnya ada celah-celah yang untuk memasukkan udara juga. Jadi kalau dari denah, itu dia kayak gini nih. Ada celah-celahnya. Nah, masih tetap memperhitungkan pengawalan alami juga. Memasukkan cahaya juga ya sama. Nah, jadi nggak dibuat full semua tertutup gitu, nggak. Tapi ada celahnya, ada void-nya. Nah, itu. Kemudian yang berbeda itu di sini adalah penerapan material nih kalau teman-teman amati ya. Di sini kan dia materialnya banyak material kayu gitu ya, tapi sedangkan kalau di bangunan tinggi itu dia udah pakai beton. Loh, ternyata berarti bangunan iklim tropis tidak selalu pakai material alami ya, Pak. Iya, berarti material yang bisa digunakan sebenarnya adalah material-material lokal, material apa yang tersedia di sana gitu ya. Jadi jangan selalu terjebak di kalau tropis selalu alam, padahal enggak, padahal boleh aja pakai beton karena memang untuk bangunan tinggi. Bangunan tinggi kalau pakai kayu ya belum tentu kuat gitu kan. Jadi tergantung dari fungsinya apa dulu, kemudian kegunaannya kan harus tercipta kekuatan, tercipta estetika, tercipta fungsi ya, berfungsi dengan baik. Nah, kemudian dia mengaplikasikan iklim tropis itu, adaptasi iklim tropis itu dengan hal yang lain gitu kan. Bukaannya bukan di jendela tapi di sisi di masanya gitu. Kemudian di kemiringan atapnya ya kan masih tetap ada muncul dan juga ada peresapan air di situ di bawahnya gitu. Ya, gitu ya, teman-teman. Sekilas aja. Kemudian nah, kalau ini kayaknya sudah pada tahu lah ya ini bangunan di iklim subtropis 4 musim. Apa nih yang terlihat ini apa nih? Yang sangat identik gitu di mana? Di bagian mana nih? Atap, Pak. Atapnya Pak miring. Iya, atapnya miring juga. Kemudian kalau yang terlihat itu tebel banget ya. Nggak sama kayak atap di bangunan atau di gambar sebelumnya tadi. Kan kalau di atap yang sebelumnya tadi kayak hanya satu material aja, tidak ada lapisan ya. Kalau di sini ada lapisan-lapisannya, insulator gitu. Terus juga kalau teman-teman amati juga tadi, kalau di gambar sebelumnya, itu tidak memanfaatkan ruangan di bawah atap. Atap loteng, tahu nggak ya loteng? Ruangan di bawah atap. Kalau bangunan-bangunan di 4 musim dia memanfaatkan semuanya. Ini kalau teman-teman lihat ini ada ruangan di sini. Ada ditutup juga ya, ini nggak terbuka kayak di tropis tadi.
ditutup, ya tebal, atapnya tebal untuk 4 musim gitu. Oke, lanjut ya. Ini kayaknya mudah sih. Kalau yang berikutnya nih, berikutnya apa nih? Nah, ini nih, ini menarik juga nih. Ini teman-teman, ini adalah apa nih? Masjid, masjid ya. Masjid di Afrika Selatan, di daerah namanya Jene. Dia itu terbuat dari lumpur loh teman-teman, masjidnya. Kira-kira kenapa? Sebenarnya sama ya, karena ketersediaan material nggak bisa memaksakan harus menggunakan beton, susah, nggak bisa, emang nggak tersedia ya gimana, apalagi apa boleh buat, ya lumpur aja nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah diteliti ya, karena Afrika Selatan itu kan daerah gurun ya, iklim gurun, panas sepanjang tahun dan lain sebagainya. Itu ternyata lumpur itu adalah material yang mampu mereduksi panas, terutama di siang hari ya. Tapi kemudian panasnya bisa tersimpan sampai malam hari sehingga bisa lebih hangat. Oh, ini nggak tahu nih apakah sebuah kebetulan yang apa ternyata memberikan manfaat atau gimana. Ya. Nih kayak gini. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Semoga tidak membingungkan ya. Tidak Bapak malah. izin bertanya, maaf. Ya boleh, silakan silakan. Ini yang masjid ini tuh termasuk dalam iklim apa tadi? Dia itu masuk iklim gurun, iklim daerah gurun. Iklim gurun itu apa? Iklim lembah atau apa ya istilahnya ya? Coba teman-teman, iklim yang apa namanya? Iya gersang istilahnya. Panas sepanjang tahun, jarang sekali terjadi hujan. Mungkin kalau hujan nanti jangan-jangan ini roboh atau gimana? Lumpur kan kalau kena air ya nggak tahu juga sih. Mungkin ya coba. Nah, jadi tapi jangan terlalu percaya sama saya ya, cari sendiri ini benar apa enggak gitu. Iya, Nah, baik. benar nggak sih? Terima kasih. Ya, coba. Sip. Coba. Selain ini ada apa lagi? Afrika Selatan. Tapi sepertinya Afrika Selatan itu sekarang udah maju kok. Ini cuma gambaran aja sebenarnya. Bangunan tinggi di Afrika Selatan juga ada. Ya. Ini mungkin ya kebetulan arsiteknya mungkin punya kepikiran menggunakan lumpur atau gimana. Ya, oke, itu teman-teman. Silahkan ya mengerjakan tugas kelasnya. Boleh berdiskusi di kelas gitu, atau mau di sini silahkan, mumpung kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam, 1 jam ya. Kalau ada silahkan tentang tugas kelasnya. Oke, ini tugas kelasnya. Apa lagi ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini, iklim ya, iklim dan cuaca. Silahkan nanti pengumpulannya sama ya di e-learning, jadi jangan sampai terlambat. Sudah sampai di jam 9 malam masih terlambat kan, nanti jadi udah diperpanjang masih terlambat, jadi wah jangan sampai gitu. Oke. Oh ya, untuk apa namanya, teman-teman juga bisa sebenarnya asistensi dengan asisten, misalnya kalau ada yang kebingungan tanya-tanya gitu boleh. Asisten kelas hari ini apakah ada di Zoom ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, nanti Mas sama Mas Handoyo ya, nanti bisa diskusi bareng-bareng. Mungkin itu aja. Mungkin Mas Handoyo ada tambahan? Udah cukup sih, Pak. Nggak ada tambahan lagi. Oke deh, kalau gitu teman-teman, terima kasih ya untuk kehadirannya hari ini. Semangatnya dijaga sampai pertemuan yang ke-14 ya, supaya biar bisa lulus semua. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Mari ya, sama-sama.